Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, malam ini kita diundang sama Kiai lah atau akademisi Ketua STIMIK Surya Intan Petabumi yang kita pada malam hari ini akan ngobrol-ngobrol terkait pandemi, terkait apa pergerakan di tengah pandemi dan semua hal yang tentu obrolan-obrolan kita ini pasti obrolan-obrolan yang bermanfaat, obrolan-obrolan yang akan membawa inspirasi untuk kita semua. Dan sebelum itu saya akan perkenalkan, saya Ari Permadi dari teman-teman mahasiswa dan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Di sini ada teman-teman Zulkifli HM, kebetulan alumni STIMIK juga dan mengkader diri di Himpunan Mahasiswa Islam. Di sini ada Adinda Gita Dery dan yang sangat luar biasa di sini ada tuan rumah yaitu Kiai Lak. Dan Kiai Lak ini menurut saya representasi aktivis yang sudah jadi. Kenapa saya bilang representasi aktivis yang sudah jadi? Tentu kita akan melihat bahwa kiprah Kiai Lak ini sampai dengan hari ini, siapa yang kenal dengan Kiai Lak? Kiai Laksamana Bangsawan yang hari ini diamanahkan juga sebagai Ketua STIMIK Surya Intan Petabumi. Oke, langsung saja ngomong-ngomong soal perkembangan Lampung Utara, perkembangan Lampung dan perkembangan Indonesia. Hari ini sudah kurang lebih 2 tahun kita, ya. Ya. Kurang lebih sudah 2 tahun kita dihebohkan, kita dipersoalkan dengan persoalan COVID-19 yang tentu banyak persoalan yang kemudian hadir dan penderitaan bisa jadi di Indonesia, di masyarakat Lampung Utara pada yang kehilangan pekerjaan, lalu dalam dunia pendidikan sekalipun kita mengenal dengan istilah daring yang tentu banyak kontroversi dari kita, pembelajarannya mungkin kehilangan rasa dan lain-lain. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ya, gimana menurut Kiai terkait perkembangan COVID di Lampung Utara? Oke, masalah COVID ya, sudah berulang tahun mereka bahkan ya. Januari 2020, sekarang sudah di bulan Juli 2021. COVID-19 ditambah lagi sekarang COVID-19 Delta lagi, lebih parah lagi ya. Bahaya. Ya, jadi bahaya. Kemudian kalau kita bicara COVID, sebelumnya kita bicara malam ini kita bicara diskusi ya. Siap ya. Kalau di di konten saya kemarin di WA saya sempat saya bilang kita bicara soal aib aja lah. Asik, inspiratif, kemudian berbobot kan. Artinya kita nyantai gitu kan, tapi dengan logika inspirasi kita yang keluar dan berbobot berarti berisi. Muatan-muatan yang kita bicarakan itu berisi dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekalipun mungkin di tengah obrolan kita ini selip-selip datang ini tim gugus tugas bisa dibubarkan diskusi ini, tapi nggak ada masalah. Dibubarkan juga nggak ada masalah, artinya kita diskusi, apalagi kita siarkan secara langsung, bisa kita sama-sama ditonton sama masyarakat gitu kan, bahwasanya ini adalah salah satu atau resiko daripada kita berbicara di tengah-tengah pandemi. Nah, ketika kita berbicara di tengah pandemi, sekolah misalnya tadi, Adinda Ari menyampaikan tentang sekolah ini, baru Ari yang ngomongnya, belum Dery, belum Jul ya, belum aku, belum Yudi lagi di sana. Ini cikal bakal pemimpin masa depan ya. Karena Laksamana sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang dosen gitu kan. Nggak tahu dulu jadi aktivis, tahu-tahu kok bisa jadi dosen gitu kan. Padahal teman-teman kita ada yang jadi, ada yang hilang ya. Tak mati, tak hidup, sampai sekarang nggak tahu. Tapi ada juga yang dia kembali ke kampungnya jadi petani, atau dia kembali ke kampungnya jadi kepala desa gitu kan. Yang penting pada intinya mengabdikan diri kepada masyarakat ya, sesuai dari Dharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian diri terhadap masyarakat. Kemudian kita berbicara tadi mengenai belajar secara daring COVID. Sebenarnya kita di kalangan akademisi ini sudah memprediksi bahwa saja pada suatu ketika, kalau hitungan kita 2040 itu kita nggak sekolah lagi orang. Memang sekolahnya udah dari rumah. Artinya era digital, internet, segala macamnya itu
sudah dari rumah, belajar sudah dari rumah. Kemudian bekerja pun sudah menggunakan rumah. Hanya jasa-jasa kurir yang diperlukan pada saatnya. Tiba saatnya itu adalah jasa kurir yang diperlukan pada saat itu. Dan kurir itu kita anggap robot pada saat itu. Ternyata datang pandemi. Jadi perkiraan kita dari akademis itu sudah tahun 2040, maju 20 tahun gitu kan. Lebih cepat, maju di 20 tahun lebih cepat. Dan ini kaget semua kita, karena kita belum siap. Mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, dan kesiapan masyarakat secara ekonomi, itu belum ada yang siap sama sekali. Makanya kelabakan. Kalau Pak Jokowi ngambil Nadiem Makarim itu nggak salah jadi Menteri Pendidikan gitu kan, karena dia memang ahli di bidangnya. Nah, akan tetapi apakah masyarakat siap dengan konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Menteri? Belum siap jawabnya kan. Nah, makanya ketika dia masuk sini, masuk era digital ini semuanya kelabakan. Karena khususnya mereka yang di perbatasan kota ke desa atau ke dusun itu belum siap, secara infrastrukturnya belum siap, sinyal belum ada secara ininya ya, untuk infrastrukturnya ya, kemudian fasilitasnya ya, towernya belum nyampe di sana, gitu. Artinya daya secara ekonomi, daya beli masyarakat untuk beli handphone yang Android belum bisa, gitu kan. Pelatihan mereka sendiri, pelatihannya seperti apa belum bisa mereka menggunakan, apalagi anak SMA, SMP agak penting, SD repot ngebaca aja nggak bisa, gimana dia mau menggunakan Android. Kesannya daring ini dipaksakan ya? Ya, dipaksakan karena pandemi. Seharusnya ini berjalan secara alami sampai dengan tahun 2040. Beres segala urusannya, kalau sampai tahun 2040 itu bisa berjalan secara alami. Tapi karena Adi tadi mengatakan kesannya ini terlalu terpaksa, dia mau nggak mau, terima tidak terima, siap tidak siap harus terima gitu kan. Terima tidak terima ya harus terima gitu kan. Kalau kita bicara efektivitasnya, apakah pembelajaran daring di tengah pandemi ini sangat efektif atau ada alternatif lain? Alternatif lain itu sebenarnya ada ya. Artinya ketika ini khususnya untuk mereka yang berada di pedesaan ke sana ya, perbatasan kota lah ya, perbatasan kota masuk ke pedesaan ke sana. Nah, sebenarnya kalau pemerintah mau gitu, itu bisa jemput bola kalau bahasa sekarang. Gurunya yang mendatangi muridnya gitu kan. Ya, ke tuan rumahnya. Dengan catatan ya itu tadi, karena kita pandemi, saya sampaikan tadi di pembukaan di WA saya, kalau kita punya modal 3M, kita harus punya modal 5M sekarang ini. 3M ini bukan uang ya, yang dimaksud 3M ini. 3M tadi itu mencuci tangan, memakai masker gitu kan, terus menjauhi kerumunan. Kalau sekarang kan ditambah lagi kan, sudah jadi 5M, ditambah lagi, iya ditambah lagi mengurangi interaksi ya, artinya bertatap muka gitu kan. Jadi 5M tambah banyak gitu kan, tambah banyak yang harus disampaikan seperti itu. Ya, sebagai akademisi, apakah Kiai dalam hal ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring? Sebenarnya bukan kesulitan untuk memberikan pelajaran daring, karena kita dari ilmu komputer. Ya. Tingkat kesulitan itu justru ada di ekonomi. Kemudian tingkat kesulitan kita itu, masyarakat ini memberikan pemahaman tentang masyarakat apa itu pandemi, tentu pandemi ini harus dihadapi atau tidak, karena pandemi ini mempunyai dua dampak, satu positif, satu negatif. Tapi yang banyaknya adalah dampak negatif daripada positifnya. Nah, ketika ini dampak positif, kita sampaikan seperti ini. Misal dampak dari kesehatan ya, kita ambil dari kesehatan karena COVID ini menyangkut tentang kesehatan. Dokter Lois dengan dokter yang ngomongnya agak keras terus ini, Dokter Tirta, itu dari satu disiplin ilmu berbeda pandangan, gitu kan? Itu barusan dari ini kan, dari kita berbicara dari ilmu kesehatan. Kemudian kita berbicara dari segi agama. Kita lihat dari segi agama. Banyak ustadz yang mengatakan mati di tangan Tuhan, kata dia kan. Jadi jangan takut sama pandemi, kata dia kan. Nah, ada lagi ustadz yang mengatakan bahwasanya ya peraturan harus kita taati, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Justru pemerintah mengeluarkan kebijakan itu untuk
bahwasanya mati jangan dicari-cari, kira-kira seperti itu. Nah itu dari segi kesehatan, kemudian dari segi agama sudah dua pertentangan lagi ini, sudah ada dua perbedaan. Ditambah lagi dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita mulai masuk nih, bahwasanya mereka yang menjual atau mereka yang berjualan, ini yang saya maksud penjualan ini barang-barang yang kebutuhan, bukan kebutuhan pokok ya, karena kita ada kebutuhan pokok, kemudian kalau dia di situ kebutuhan pokok primer ya, sekunder itu adalah pakaian segala macam. Kalau kebutuhan primer nggak bisa ditolak-tolak, artinya pasar tradisional itu harus dibuka, karena di mana beli beras, di mana kita mau beli bahan pokok kalau di situ kan. Nah kemudian toko sekunder yang banyak gulung tikar ini adalah toko-toko yang mereka ini kebutuhan sekunder, artinya pakaian dalam hal ini. Siapa yang mau beli baju di zaman sekarang ini, kira-kira seperti itu. Ditambah lagi kebutuhan tertier. Kebutuhan tertier itu kebutuhan mewah. Di zaman sekarang ini siapa sih yang mau beli mobil, kira-kira? Siapa yang mau beli handphone bagus? Sedangkan yang punya pabrik itu tutup gitu kan, karena tidak bisa menghadapi pandemi ini. Akan tetapi di tengah-tengah pandemi ini ada yang bisa beruntung gitu kan, dengan ekonomi yang macet seperti ini ada yang bisa beruntung, tapi bukan seperti yang di Facebook ya. Alhamdulillah katanya kan, sekarang istri saya sudah bisa berdagang di rumah katanya, karena disuruh di rumah aja. Istri bapak dagang apa? Kalau kemarin jual cincin, hari ini jual gelang, besok jual kalung, mungkin lusa jual motor katanya. Bukan itu ya maksudnya kan? Yang dimaksud dagang di rumah itu artinya dia bisa berdagang secara online gitu kan. Bagaimana memanfaatkan situasi ini, dan dia bisa memanfaatkan kalau dia ada tukang ojek di sekelilingnya, kalau dia jual makanan, tukang ojek itu bisa dijadikan kurir untuk menjual makanan kemana sana. Nah kemudian juga untuk mereka yang pada dasarnya berdagangnya di tingkat tradisional, pedagang tradisional, ini yang PR pemerintah yang harus betul-betul dijaga sama pemerintah. Bahwasanya yang repot ini yang cari makan hari ini untuk makan hari ini. Kalau yang cari makan hari ini untuk makannya besok atau lusa itu agak mendingan. Artinya masih ada kesempatan berpikir. Kalau dia cari makan hari ini untuk makan nanti sore, gawat urusannya ini. Dia harus keluar rumah, itu kan harus mencari makan. Itu yang harus diperhatikan juga sama pengambil kebijakan. Ya, sebelum kita lebih jauh ya, saya tertarik masih dalam dunia pendidikan. Ya, siap ya. Nah, dalam dunia pendidikan tadi yang kita bahas ini kan secara umum ada SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, hari ini yang bisa ditempatkan sebagai sasaran daring itu barangkali efektivitasnya SMA lalu perguruan tinggi mungkin bisa. Tetapi yang jadi persoalan adalah bagaimana penerapan pembelajaran ketika pada level SD, SMP yang memang mereka dari dulu juga sudah dikatakan sama orang tua, jangan dulu main handphone. Karena kalau kalian main handphone nanti kalian nggak fokus belajarnya. Artinya secara kemampuan anak-anak SD itu kalau kita pukul rata itu masih kurang dalam memainkan teknologi digital. Nah pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas pembelajaran di tengah pandemi COVID untuk anak SD dan SMP? Ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk kelas SMA dan mahasiswa itu memang seharusnya pelan-pelan ya. Kalau target kita tempo hari itu waktu kita diskusi di diskusi antar perguruan tinggi kan, memang efektifnya di tahun 2040 kita sampaikan seperti itu. Artinya secara keseluruhan yang bisa menerima sekarang ini hanya SMA dan perguruan tinggi lah, ibaratkan seperti itu. Memang harusnya sudah seperti itu gitu. Kemudian bagaimana? Pertanyaannya timbul pertanyaan bagaimana dengan yang SMP dengan yang SD. Kalau SMP sebenarnya pelan-pelan pemerintah sudah memikirkan itu. Contoh dulu di Lampung Utara ini banyak rumah-rumah kos yang sekarang sudah banyak ditinggalkan karena di hampir setiap kecamatan, saya kasih contoh Lampung Utara ya, di hampir setiap kecamatan itu sudah ada SMP, artinya mereka sendiri maka dibentuklah zonasi, artinya untuk mengurangi tingkat pengeluaran, artinya bisa menekan angka ekonomi itu sehingganya
perekonomian kita bisa stabil dengan kualitas yang sama, dengan buku yang sama dipelajari mereka sampai dengan SMP. Artinya kalau dengan SMP sudah mulai dibuka itu sampai di desa-desa gitu kan, artinya sampai di setiap kecamatan sudah ada SMP. Justru permasalahan yang esensial itu di SD tadi. SD tadi itu, kalau saya punya pemikiran bahwasanya betul apa yang disampaikan seperti di Indonesia Lawyer Club tempo hari. Kita berbicara bahwasanya di Indonesia ini nggak ada yang ditakutin, Tuhan pun tidak ditakuti, kira-kira seperti itu. Artinya sumpah di bawah kitab suci itu nggak bakalan ditakuti. Artinya ada solusi pemecahan permasalahan bahwasanya di setiap desa itu ada SD, bahkan ada yang satu desa 3 SD sampai 4 SD. Itu diambillah tenaga pendidik itu yang betul-betul mau mendidik desa itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwasanya itu perlu putra daerah atau putri daerah yang di sana yang siap ngajar di daerah masing-masing. Kembalikan lagi kepada mereka. Secara otomatis ketika mereka tidak bisa menggunakan handphone, gaptek tadi itu ya, apalagi ada SD, itu mereka daya jangkaunya dekat. Artinya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa itu. Karena kebanyakan SDM di desa itu banyak yang jadi ibu rumah tangga, padahal pendidikan mereka cukup lumayan, rata-rata sekolah menengah ke atas gitu ya, sekolah menengah atas, kemudian atau dia dari sekolah menengah kejuruan, itu tidak dimanfaatkan. Rata-rata orang mencari honor giliran pengangkatan pegawai negeri gaburan, giliran penempatan di desa nggak ada yang mau. Nah ini tugas pemerintah, ini puasa ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Coba diatur, dibuat undang-undangnya gitu kan, dibuat peraturan pemerintahnya atau peraturan menterinya, bahwasanya yang diterima untuk menjadi guru harus penduduk desa setempat, berdomisili di situ. Kalau dia udah berkeluarga, kakaknya memang di situ. Jadi saya pikir ini solusi yang terbaik untuk dijalankan seperti itu, karena secara otomatis bahwasanya tenaga pendidik itu tidak jauh dari sekolah tempat mereka mendidik itu. Kalau masih mengandalkan orang dari kabupaten atau dari kecamatan lain atau bahkan dari kabupaten lain, maka akan selamanya kita akan mendapatkan permasalahan seperti itu. Oke, artinya gini, sebelum maksud Ari kan ini kan tentu tanggung jawab yang Kiai bilang tadi, tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Pertanyaannya adalah yang ini agak ngeri nih jawabannya gitu. Pertanyaannya adalah apakah dalam hal ini pemerintah daerah yang lebih spesifik kepala dinas pendidikan dalam hal ini sudah sukses menjalankan roda-roda pendidikan khususnya anak SD sampai SMP di Lampung Utara ya? Ya, jadi kalau kepala dinas pendidikan itu kepala dinas pendidikan mana dulu kita tanya. Karena sampai hari barusan periode ini itu kepala dinas pendidikan Lampung Utara berebut. Ya. Sebelum Pak siapa namanya? Mat Soleh. Sebelum Pak Mat Soleh, apa ada yang berani jadi kepala dinas pendidikan? Karena kepala dinas pendidikan di Lampung Utara ini hanya 2 saja jalan keluarnya. Kalau nggak masuk penjara mati urusannya. Nah itu memang dari dulu sejarahnya seperti itu kan. Nah Mat Soleh ini mudah-mudahan panjang umur lah ya. Sehat selalu ya. Nah tapi apakah Pak Mat Soleh sendiri, kepala dinas pendidikan sendiri, Pak Budi sebagai bupati mau mendengarkan apa yang kita bicarakan malam ini? Belum tentu. Tapi dimulai dari pembicaraan kita malam ini, mudah-mudahan dari mulut ke mulut bisa sampai ke telinga mereka gitu kan. Bahwasanya oh saya ini ada pendapat yang bagus, pendapat yang bisa diambil. Apalagi sekarang udah ada P3K. Kenapa nggak ada yang menjadi P3K seperti itu kan? Nah artinya kalau kita berbicara skup, kita masih skupnya daerah ya, khususnya Lampung Utara. Mumpung lagi ada pembukaan penerimaan pegawai, kalau memang aspirasi kita ini bisa didengarkan mereka dan mereka bisa tindak lanjuti, paling tidak kita sudah ngebantu lah ya. Karena apa yang akan kita bawa ini ke akhirat nanti ya amal itulah. Nah ini kan cara berpikir kan. Kalau ngeri-ngeri, kalau kata saya nggak ngeri. Kan soalnya kalau nggak sanggup seperti ini, kalau pendidikan nggak sanggup melaksanakan ini berhenti aja lah. Kira gitu kan. Kenapa Laksamana ngomong gitu? Laksamana nggak pernah takut kalau dengan nyindir pemerintah. Yang Pak Harto juga dicari itu sama orang gitu kan. Jadi untuk kadis pendidikan kalau nggak berani ngambil kebijakan di tengah pandemi ini lebih baik berhenti aja kayak gitu ya? Ya asli. Bukan hanya kadis pendidikan ya. Iya. Dalam hal ini tentunya DPR juga. Ya. DPR artinya Komisi D ya. Komisi D atau Komisi 4 ya. Mereka harus berani menyampaikan ini gitu kan. Terusnya jangan nunggu, saya nunggu mahasiswa datang dulu, saya nunggu dosen dulu, saya nunggu pakar datang dulu, menyerap aspirasi akan saya sampaikan.
Nah, aspirasi seperti itu kan kadang hanya didapat bisa aja di jalan, bisa Tapi aja di warung kopi. pernah nggak ya akademisi ini berkumpul, dalam hal ini diundang sama kepala dinas untuk merumuskan bagaimana persoalan pendidikan yang ada di Lampung Utara? Pernah? Satu hal yang harus dipikirkan sama kepala dinas maupun bupati ya, bahwasanya angkat tim ahli, masukkan di sana, gaji 4 orang atau 3 orang, suruh mereka atau minta bantuan mereka, pemikiran mereka. Kalau tenaga banyak lah ya, pegawai banyak di sana. Pemikiran bagaimana memecahkan permasalahan seperti ini, solusi seperti ini. Karena saya melihat bahwasanya di Lampung Utara itu belum ada itu. Cuman yang baru berani nggak buka. Adanya tenaga ahli, kalau nggak salah di Sukcapil. Saya lihat di internet bahwasanya di Sukcapil yang berani membuka tenaga ahli khusus di bidang IT non pegawai negeri, gitu kan. Saya rasa bisa kalau bisa ditangkap sama Pak Bupati, coba instansi yang sifatnya sensitif tadi, yang sifatnya memang harus terjun ke masyarakat, dibuatkanlah di sana itu khusus tenaga ahli. Misal Kominfo, bagaimana caranya internet bisa masuk desa agar pelajaran daring bisa sampai ke pelosok-pelosok desa. Cari tim ahlinya di sana itu, buatkan tim ahlinya itu. Tim ahli ini nanti dia cari, kalau dia memang kekurangan orang, siapa yang jago komputer? 20 orang, 25 orang yang baru diterima pegawai negeri tahun 2020 itu ngapain sih duduk-duduk aja di sana kan? Kira-kira seperti itu kan? Ngapain terima gaji buta gitu kan? Nah gitu juga seperti dinas pendidikan gitu kan? Mereka punya kepala Capdin ya, kepala cabang dinas di setiap kecamatan. Ambil apa yang jadi masalah di sana. Ketika masalah itu nggak bisa dipecahkan sama mereka, cari tim ahlinya itu yang memecahkannya, nanti bersama DPR menggodok bagaimana membuat perda, bagaimana mengangkat orang-orang yang pinter lah ya, yang memahami di bidangnya untuk memecahkan permasalahan itu. Nah itulah yang diperlukan bahwasanya sekarang ini pemikir tadi sampai tenaga ahli Oke ya. paten. Oke. Pilihannya adalah, saya ada pertanyaan yang kayak cukup jawab iya atau tidak. Ya. Apakah pemerintah Lampung Utara gagal dalam hal pendidikan, dalam penanganan COVID di dunia pendidikan? Pemerintah Lampung Utara. Kalau saya katakan gagal, dia belum sampai penilaian. Ya. Karena COVID belum berhenti. Siap. Tapi kalau dikatakan belum berhasil, jawabnya iya. Siap. Apakah sudah berhasil atau belum? Jawabnya belum. Tetap. Gitu kan? Tapi kalau dia gagal, karena kategori gagal itu kan dilihat dulu apakah sudah selesai pekerjaannya atau belum. Ya, pekerjaannya belum selesai. Jadi kalau kita sampaikan ini berhasil atau tidak, jawabnya belum berhasil. Nah kita tunggulah sampai COVID ini selesai, dan saya berharap bahwasanya persoalan ini gitu yang ada seperti ini sekarang ini bahwasanya cepat dicarikan solusinya, berhenti ataupun tidak wabah yang ada ini atau COVID yang ada ini, bahwasanya kita sudah siap dengan kalau dia lagu kita udah siap instrumennya lah, kira-kira seperti itu. Akan seperti apa kalau bahasa orang Lampung itu kan nyopot tabuh nyopot tare katanya kan, kira-kira seperti itu. Nah itu yang harus kita persiapkan gitu kan, seperti itu. Ya teman-teman, ada nggak pertanyaan sebelum kita beranjak ke tema selanjutnya? Ada nggak pertanyaan buat Sambil ngerokok ya? Ya siapa ya, persoalan COVID di dunia pendidikan? Kalau menurut saya gitu, Ya. saya sendiri lagi garap skripsi ini yang berjudul efektivitas COVID-19 ini, peraturan nomor 55 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus. Nah, di sini kan di peraturan itu sendiri itu sudah ditetapkan oleh pemerintah itu untuk dijalankan agar bisa memutus mata rantai COVID ini sendiri. Sedangkan pemerintah ini kan memiliki di bidang masing-masing yang menjalankan dari peraturan itu dari pemerintah menurunkan ke dinas-dinas terkait. Seperti ranahnya dinas perdagangan, itu kan mereka memiliki di dinas perdagangan di Kelurahan Pasar. Dan mereka harus membuat peraturan yang sangat besar supaya memutus rantai COVID-19 ini seharusnya. Tapi dari dinas terkait pun saya lihat kurang. Dinas mana? Dari dinas perdagangan maupun sampai di pengelolaan pasarnya. Karena saya survei lapangan secara langsung. Itu dari dinasnya. Ya.
Seharusnya dari dinas-dinas yang terkait seperti dinas perdagangan ataupun dari dinas apapun itu membuat harus ada apa namanya tindakan lebih lanjut lagi untuk ke bawahnya biar memutus wabahnya. Jul ada nggak? Belum konkret benar itu. Lanjut dari Udah. ya lanjut. Jadi ada kebijakannya belum ada kebijakan yang bisa diterapkan sampai ke bawah. Seharusnya sampai ke bawah harus ada kebijakan kembali. Karena saya survei lapangan itu dia hanya pendapat saja, tidak menjalankan benar-benarnya. Ya, jadi saya tambahkan ya, dari ya. Kita ini kan pengamat ya, mengamati ya. Jadi saya melihat bahwasanya kenapa Lampung Utara ini bisa seperti ini, gitu kan? Itu di sini kan butuh adanya kerjasama ya. Kalau bahasa keren kita itu kolaborasi ya. Misal di dinas tadi itu kan terhambat ketika berada di pasar. Ketika kita berada di pasar, bahwasanya harusnya yang 5M itu pun harus diterapkan di pasar itu dengan instansi-instansi terkait yang ada di sana. Artinya di sana itu selain Satpol PP, di sana ada petugas kesehatannya juga, gitu kan. Selain daripada petugas kesehatannya, di sana ada relawan-relawan dari PMI, kira-kira seperti itu kan. Nah, yang diawasi juga bahwasanya kalau kekhawatiran kita terjadi keributan, itulah gunanya ada TNI Polri di sana kan. Karena itu tadi di tengah masyarakat kita sendiri ada yang percaya dengan COVID ini, ada yang enggak gitu kan. Nah, kemudian yang enggak juga ini banyak kategorinya. Dia enggak percaya adanya COVID ini karena dia pura-pura, karena dia mencari uang. Ada juga yang enggak percaya beneran gitu kan. Jadi yang kita lihat di sini kan seperti contoh kasus tadi yang saya sampaikan, bahwasanya antara Dr. Lois dengan Dr. Tirta. Dr. Lois mengatakan bahwa itu mati, itu meninggal itu karena penyakit. Yang satu meninggal bilang karena COVID, kira-kira seperti itu kan. Artinya sebenarnya kalau dipadukan kedua ini, itu bisa jadi ketemu gitu kan. Karena dia ada penyakit bawaan dan terserang flu itu tadi kan. Ini pendapat kita sebagai orang awam kan, bukan orang kesehatan gitu kan. Tapi ketika dia spesifikasi tentunya ilmuwan lah yang berbicara pada saat itu kan. Artinya kalau ilmuwan itu kan dia mengetahui sedikit sesuatu tentang banyak hal. Kalau kita yang sebagai pengamat ini kan mengetahui banyak hal tentang sedikit sesuatu. Kita tahu tentang banyak hal di Lampung Utara, bahkan di Indonesia. Tapi kita tahu sedikit-sedikit kan. Kalau ilmuwan langsung menjurus dia ke ilmunya itu kan. Disiplin ilmunya itu tadi. Itu yang saya bilang tadi. Katakanlah ini wabah. Ketika dia wabah berarti banyak. Ini penyakit yang pertebaran virus ini. Wabah itu nggak bisa ditangani oleh satu atau dua instansi, tapi harus bergotong royong. Bagaimana cara bekerja sama itu kan? Kalau dulu ada bahasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada yang bilang sekarang bersatu dulu, kita mati, bercerai kita hidup, katanya malahan kan? Karena ini banyak plesetan-plesetan yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat ini. Cuman pada intinya nanti kita masuk ke rujukan ke kesimpulan tentang COVID ya. Cuman kita sebagai manusia yang lebih beruntung dari yang lain, kita bisa belajar pendidikan, bisa memberikan wawasan. Mudah-mudahan dengan kita malam ini kita bisa memberikan pencerahan lah kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sempat bisa mendengar dan sempat bisa melihat diskusi kita pada malam hari ini. Ya, jadi saya ada sedikit data dari Lampung. Wilayah resiko di Lampung berdasarkan penilaian gugus tugas pusat. Skor penilaian data pertanggal 27 Juni sampai dengan 4 Juli 2021. Di sini Pringsewu, Lampung Utara, Bandar Lampung ini zona merah. Lalu juara oranye ada Waikanan, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Lampung Barat dan lain-lainnya. Nah, kita titik fokuskan, kita jumlahkan yang di Lampung Utara. Pada tanggal 27 sampai dengan 4 Juli ini Lampung Utara bisa zona merah. Lalu kemudian saya coba cari data lagi ya, Lampung Utara ini nggak ada pusat informasi untuk persoalan COVID menurut saya. Kenapa? Karena contoh di Kominfo, saya lihat
terakhir postingan di Kominfo itu 10 Juni dan tidak ada postingan-postingan yang memang membahas Lampung Utara yang terpapar COVID-19 segini nih jumlahnya. Nah, memang seolah-olah kita Lampung Utara seolah-olah nggak fokus. Ini ada apa sebenarnya? Apa memang tidak mengerti kan? Atau ada hal-hal yang secara instrumen belum dimiliki sama Lampung Utara, ini gimana Pak? Ya, saran ini kalau saya hanya menyampaikan saran kalau saya menjawab pertanyaan itu. Karena kita ini berbicara the right man on the right job atau the right man on the right place, sesuaikan dengan bidang kita masing-masing gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan itu lebih tepat kalau disampaikan kepada PWI, KWRI, TIMO dan sebagainya. Nah, teman-teman kita wartawan ini termasuk saya juga, saya salah satu pimpinan redaksi ya. Nah, harusnya memang kita cari tahu atau kita minta kasih informasi seperti itu kan. Nah, cuman mereka sendiri yang setahu saya bersama dengan pimpinan umum di tempat kami gitu kan, di perusahaan kami itu kan mencari informasi tentang itu kan ditutup-tutupi, baik dari dinas kesehatan, baik dari satgas gitu kan. Itu agak sulit. Dan yang lebih lucunya lagi, mudah-mudahan kita sangat berharap banyak ya dengan baru dilantiknya saudara Doni ya. Doni ini jadi kepala dinas Kominfo ya, bahwasanya dia bisa mengatasi ini. Karena contohnya pada saat kita salter dulu, waktu mau mengangkat kepala dinas waktu itu kenapa jadi BKD yang mengeluarkan pengumuman itu? Harusnya Kominfo dong yang mengeluarkan pengumuman itu gitu kan. Ini salah gitu kan. Seluruh informasi tentang Lampung Utara itu websitenya jelas ada di sana. Siapa yang bertanggung jawab dengan hal itu? Ya Kominfo gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, ada fungsi-fungsi yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah. Apa gunanya ada radio daerah? Tutup aja radio daerah itu kalau pemborosan kan kira-kira seperti itu kan. Nah, itu yang saya sampaikan bahwasanya ada sarana, ada tempat bertanya gitu kan. Tapi mereka tidak mengeluarkannya itu. Nah, itu evaluasi lah ya. Evaluasi buat kita semua gitu kan. Karena saya yakin teman-teman wartawan juga itu banyak yang kejar gitu ya. Mau kejar informasi, tapi mereka tidak mendapatkan informasi itu. Bahkan kalau saya melihat bahwasanya kadang-kadang berita yang dikeluarkan itu hampir sama gitu, hampir sama perkataannya gitu kan, karena mereka sulit dari nada ketikannya itu ibaratkan orang satu dua saja yang ketik, karena mereka begitu sulitnya mencari informasi itu. Jadi kita belum ada informasi pusat ya, artinya pusatnya saya maksudnya di Lampung Utara ya, akurasi dan keterbukaan informasinya belum. Ya kalau saya punya saran tempo hari sudah saya sampaikan secara lisan kepada saudara Dodi bahwasanya Adinda saya bilang kalau Anda menjadi kepala dinas Kominfo, coba Anda saya bilang kan buat suatu program atau program itu sudah ada, program itu Anda gelontorkan, Anda jadikan program kerja Anda baik bulanan maupun tahunan, bahwasanya jadikan Kominfo itu menjadi terminal informasi. Kalau orang mencari data tentang informasi